Karena kita melihat pada situasi sekarang PRT ini bekerja dalam situasi yang rentan berbagai kekerasan, eksploitasi, dan yang menjurus ke perbudakan dan perdagangan. Pemirsa, selamat datang di Ruang Tamu bersama saya Dea Yujihan, dan kali ini saya kedatangan dua tamu seperti biasa. Di samping saya sudah ada Mbak Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT. Selamat datang Mbak Lita, apa kabarnya? Baik, selamat sore. Selamat siang. Selamat sore juga. Terima kasih Mbak sudah bergabung di Ruang Tamu Terima kasih kali juga ini. untuk Tempo. Kemudian ada juga Pak Anwar Sanusi, beliau ini adalah Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Jian. Alhamdulillah. Gimana Terima kabarnya, kasih sehat juga? Saya sehat juga, terima kasih Bapak dan Mbak sudah berkumpul ya sore hari ini. Kita akan ada sesuatu yang dibahas, tentunya penting sekali. Kali ini kami akan membahas seputar urgensi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang hari-hari ini bolanya ini ada di DPR. Dan tentunya sejauh mana undang-undang tersebut mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga di Indonesia yang jumlahnya cukup besar begitu ya, mencapai 4,2 juta orang. Nah, untuk membuka diskusinya saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada Mbak Lita dan juga Pak Anwar soal sejauh mana sebetulnya urgensi dari Undang-Undang Perlindungan PRT ini. Mbak Lita dulu. Iya, kalau kita bilang soal urgensi Undang-Undang Perlindungan PRT, tentu itu urgen ya, karena maka kita berjuang ya, sekian tahun, 19 tahun untuk mendesak. Karena kita melihat pada situasi sekarang PRT ini bekerja dalam situasi yang rentan berbagai kekerasan, eksploitasi, dan yang menjurus ke perbudakan dan perdagangan. Dan mereka tidak ada perlindungan, pengakuan, pengawasan, sehingga ini penting negara hadir untuk ada rambu-rambu dalam hubungan kerja dan situasi kerja antara PRT dan pemberi kerja, dan juga perlindungan dari para pelaku penyaluran dan perekrutan penempatan PRT. Nah, setelah ini kedua belah pihak antara PRT dan pemberi kerja juga menjadi korban dari tindak-tindak kejahatan dari praktek-praktek perdagangan orang, eksploitasi, penyekapan, penahanan dari pihak agen juga seperti itu. Sebuah perlindungan yang menunjukkan bahwa negara hadir. Data dari Jala juga mencatat bahwa selama 5 tahun ada 2.641 kasus kekerasan, yang itu dari multi kekerasan psikis, fisik, ekonomi, seksual, dan perdagangan ya. Dan itu yang bisa melapor bagaimana yang mereka PRT lain yang bekerja di rumah-rumah yang dianggap privat, yang orang dianggap tidak bisa untuk mengakses dan melakukan kontrol, itu bisa diketahui ya. Seperti kasus Ani yang 9 tahun disekap, Nurella 5 tahun disekap, kemudian kasus Kotima dan lain-lain, itu kan semua juga seperti gunung es yang terbongkar dan kasus-kasus yang fatal. Dan banyak yang lain-lain yang sehari-hari saya juga menerima pengaduan, termasuk 12 pengaduan dalam 2 hari yang lalu itu, dan 9 adalah pengaduan karena mereka korban dari praktek kejahatan dari para penyalur yang artinya mereka menahan dokumen, KTP, ijazah, KK ya. Itu mereka harus membayar, menebus 1 juta, ada yang 1.500.000 seperti itu, dan itu praktek yang terus berlangsung seperti itu. Baik, angka yang terlaporkan yang terlaporkan tinggi, yang mereka mengenal, bagaimana PRT yang tidak mengenal bagaimana mengakses bantuan seperti itu. Sepakat Pak soal itu? Iya, saya sepakat ya dari yang disampaikan oleh Mbak Lita tadi, bahwa memang negara harus hadir ya terkait dengan masalah pengaturan pekerja rumah tangga. Jadi saya juga senang kata yang digunakan itu adalah bukan asisten, bukan juga pembantu, tapi adalah pekerja. Artinya di sini ada semacam keinginan kita bahwa pekerja rumah tangga adalah sebuah profesi, sebuah hal yang memang jelas dari sisi hak dan kewajibannya, hak jelas dari sisi perlindungan sosial ketenagakerjaannya, jelas dari aspek yang menyangkut misalnya adalah law enforcement terkait dengan misalnya ketidaktepatan atau kesalahan dalam melakukan di situ adalah pengelolaan terkait dengan namanya pekerja rumah tangga ini. Nah, jadi dalam hal ini 18 tahun tadi sudah sampaikan,
18 saya atau rasa 19? 19 tahun ya artinya. Dari Ketika Juli. karena kita bahas pertama kali kan istilah masuk kembali kan 2022 ya. Ini 2023 ternyata sudah 19 tahun. Jadi kita ingin ada semacam tadi kepastian hukum. Artinya di situ hukum kan selalu diciptakan untuk menciptakan sebuah ketertiban. Ketertiban terkait dengan yang namanya tadi istilahnya sesuatu profesi yang dikenal dengan pekerja rumah tangga. Nah inilah yang mendorong tentunya kami pemerintah setelah kita menerima daftar inventarisasi masalah ya dari DPR, karena inisiatifnya itu kan dari DPR, kita bekerja cepat. Istilahnya kalau anak muda sekarang gercep ya. Gercep, satcep, artinya dengan kita kan prosesnya setelah itu kita telaah dan kemudian Presiden juga menunjuk langsung kementerian-kementerian atau menteri yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal RUU ini. Ada 5 menteri kan, ya itu adalah Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Mensesnek, kemudian yang terakhir adalah Menteri Kumham. Dan juga langsung di situ adalah jelas gugus tugasnya dibentuk tadi membuat semua pekerjaan itu bisa cepat ya, dan kita juga sudah melakukan semacam katakanlah di situ dialog sosial untuk menjaring seluruh masukan-masukan termasuk dari Mbak Lita ya dari Jala PRT. Jadi urgensinya menurut saya tadi betul, kita mau mengatakan adalah sangat urgent dan memang sangat mendesak. Kita ingin mudah-mudahan 19 tahun itu menjadi sebuah katakanlah hasil telur itu pecah dan segera menjadi sebuah undang-undang. Baik-baik, tadi saya kembali lagi begitu ya, tadi cerita ada banyak sekali persoalan yang dihadapi atau yang dirasakan oleh kawan-kawan PRT kita begitu, tapi kita berandai-andai suatu ketika jika nanti berhasil menjadi undang-undang final begitu, artinya secepatnya begitu ya, seberapa optimis bahwa ini nanti akan mengurangi berbagai tindak kekerasan yang disebutkan dari psikologis, seksual, bahkan fisik dan segala macamnya itu. Ya tentu saja karena kita memperjuangkan hal itu dianggap penting, maka kita optimis bahwa itu akan mencegah ya, orang kan berpikir kan ada rambu-rambunya, kemudian mengurangi, kemudian karena ada rambu-rambunya orang mencegah kan tidak meminimalisir tindakan-tindakan yang semua orang bisa melakukan apa saja karena PRT ini cenderung dianggap budak kan, seperti kasus-kasus yang itu terjadi. Orang kan, oh ini ada, dan itu pertama kan undang-undang ini kan sebagai social change engineering ini kan merubah mindset dulu masyarakat. Nah, dan negara pemerintah ini kan memastikan bagaimana law enforcement-nya. Dan kita bersifat kan perlindungannya ini kan sistem yang holistik dari hulu sampai ke hilir, dari prakerja sampai pasca kerja, dari PRT ini dari asalnya sampai di tempat PRT bekerja. Jadi semua akan ada data terintegrasi dari kementerian yang terkait dan lembaga terkait. Misalnya soal dari PRT yang bekerja ini nanti kan kita mengusulkan kepada Kemenaker untuk membuat data situasi kerja, hubungan kerja PRT seperti juga di Filipina. Jadi semua kementerian bisa mengakses, oh ini, dan lembaga bisa mengakses, oh ini si A bekerja di mana dengan seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, sudah dapat jaminan sosialnya apa belum. Nah itu kan semua kan bisa mencari data, dan BPS juga tidak pusing-pusing harus melakukan survei-survei seperti itu. Dan RT RW juga bergerak kan. Misalnya saya bekerja di rumah si A, saya sebagai PRT, saya harus melapor dulu ke RT RW saya di desa, kemudian aparat desa, sehingga saya tahu dan kemudian melakukan interview kan. Tidak selama ini kan kita kadang-kadang calo ini kan beroperasi dengan banyak penyalur yang tidak tahu, dan calon PRT juga tidak tahu siapa calon pemberi kerjanya. Nah, ini harap kita dengan sistem yang baru ini, dengan dalam undang-undang yang kita usulkan, akhirnya semua saling tahu, baik pemberi kerja tahu siapa calon PRT-nya, kualifikasinya seperti apa sesuai dengan dibutuhkan atau tidak. Demikian juga dari PRT juga tahu siapa calon pemberi kerjanya, apa pekerjaannya, jenisnya, apakah dia mampu apa tidak. Ada interview, ada, sehingga sudah oh kamu tidak, oh saya seperti apa yang dibutuhkan, oh saya mampu atau tidak, kemudian PRT si memberi kerja, oh saya seperti kualifikasi yang saya butuhkan, oh jadi dua-duanya harus ada wawancara, dan itu bisa disaksikan di aparat desa seperti itu. Oke, jadi sebetulnya dengan mekanisme yang diusulkan kan suku dinas ketenagakerjaan juga ada di kelurahan desa-desa itu kan. Jadi itu memudahkan untuk
Jadi harapan kita ada data, ada kan semua sistem online sekarang, e-government. Jadi ada layanan ya, PRT, ada data terintegrasi, orang bisa mengakses dan siapa ini PRT yang berhak untuk dapat bansos, misalnya ada terus PRT yang berhak untuk dapat menjadi misalnya jaminan kesehatan BBI. Jadi terus angka pengangguran, semua ini kan terhubung antara Kemenaker, Kumham, Kemendagri, kan di KTP selama ini kan PRT tidak diakui sebagai profesi, ini diakui sebagai profesi seperti itu. Baik, kalau Jelas tadi pekerja rumah tangga. Saya aja KTP-nya tidak dianggap bekerja. oh begitu. Wah, oke. Ya. Baik, dari yang dijelaskan oleh Mbak Lita tadi, apakah artinya dengan usulan tadi itu bisa melindungi kedua belah pihak ya? Artinya tidak hanya itu permasalahan tujuan PRT, tapi undang-undang dua pihak Iya. memberi kerja dan PRT, ada keseimbangan. Tapi optimis Mbak, angka ini bisa minimal menurun kalau tidak hilang, tapi mudah-mudahan bisa hilang Mungkin ya. orang akan ada laporan-laporan itu, tapi bukan menunjukkan bahwa kan sama dulu kan PKDRT, PT PKS kan ketika ini dibuka undang-undangnya laporan banyak, tapi bukan berarti itu kasus bisa bertambah, tapi yang dulu tidak melaporkan orang menjadi bisa melapor. Lebih aware, jadi Ya, akhirnya lebih ada kesadaran. punya kesadaran untuk melapor. Ya, Begitu ada ya. akses kan yang dijamin negara.